Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pertanyaannya bagus Bang Karni. Apa yang Anda alami? Jadi barangkali ini menarik karena jadi saya akan bercerita tentang apa yang saya alami, yang kami alami. Jadi begini, Bang Karni dan para pemirsa ILC yang saya hormati, bahwa kita semua di Jakarta, seperti juga banyak tempat lain, menghadapi tantangan karena COVID. Kita sudah tahu persis kondisi kesehatannya, lalu masalah kesehatannya, lalu masalah ekonomi yang muncul akibat itu. Pengendalian interaksi antar orang itu kemudian berdampak pada pengurangan interaksi di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, bidang ekonomi yang paling terasa secara kesejahteraan karena ada masyarakat yang amat rentan. Jadi langsung pada apa yang menjadi subjek di sini. Ketika kita mulai melakukan pembatasan. Pada waktu itu kita belum menerapkan pembatasan, sudah mulai ada pembahasan baik di DKI maupun di pemerintah pusat. Ada kelompok yang paling rentan. Mereka yang akan kesulitan ketika ada pembatasan, yaitu mereka yang tidak memiliki tabungan. Mereka yang pendapatannya harian. Ini adalah kelompok yang paling rentan dalam menghadapi pembatasan itu. Nah, jadi dari awal kita sudah mulai mengidentifikasi dan kemudian pada koordinasi, waktu itu ada rapat terbatas dengan dipimpin Bapak Presiden. Pada waktu itu dibicarakan mengenai siapa saja yang membutuhkan bantuan. Pada waktu itu dari Jakarta kami sampaikan bahwa ada 1,1 juta orang yang selama ini mendapat bantuan dari DKI. Angka persisnya itu 1,1 sampai 1,2. Bisa untuk memudahkan 1,1 juta. Kemudian dalam prediksi kita melihat perkembangan yang kita lihat, sekitar 2,6 juta orang yang selama itu tidak pernah menerima bantuan, tapi karena kondisi perekonomian, mereka akan membutuhkan bantuan. Jadi ada 3,7 juta orang, 1,1 tambah 2,6 juta orang yang kira-kira akan membutuhkan. Nah, ini semua kita pahami, kemudian lalu mulai kita menyusun rencana. Dalam menyusun rencana itu dibuatlah pertemuan-pertemuan. Pertemuannya DKI dengan Kementerian Sosial. Dalam pertemuan pembahasan, kita lihat para penerima bantuan-bantuan ini. Lalu kita lihat kenyataannya, kalau bantuan itu diberikan per orang, maka ada banyak kepala keluarga, atau banyak keluarga yang akan menerima beberapa paket. Misalnya sebuah keluarga yang di situ ada anaknya penerima kartu Jakarta Pintar, KJP, ayahnya menerima kartu pekerja, mungkin neneknya yang tinggal serumah terima kartu lansia, dan bila di situ ada saudaranya yang berkebutuhan khusus, maka menerima kartu penyandang disabilitas. Bisa 4. Kalau paket sembako diberikan per orang, maka ada keluarga yang terima paketnya banyak. Karena itulah kemudian dalam rapat itu diputuskan untuk membaginya berdasarkan KK, berdasarkan kepala keluarga. Dari 3,7 juta orang, ketika diubah menjadi jumlahnya kepala keluarga, maka dia menjadi 1.194.000 atau sekitar 1,2 juta. Nah, angkanya kebetulan hampir sama. Ini bentuknya KK, kepala keluarga. Nah, 1,194 juta inilah yang kemudian menjadi penerima bantuan. Mereka lah yang nantinya akan dibantu. Oke, itu satu hal. Kita putuskan ada 1,194 juta orang. Hal kedua, di Jakarta kita bergerak cepat untuk menangani COVID ini. Kita mulai dengan pembatasan awal pada pertengahan Maret dengan seruan sekolah kami tutup
mulai pertengahan Maret, mulai 15, 16 sudah tidak lagi sekolah berkegiatan untuk anak-anak, belajarnya di rumah. Kantor-kantor dianjurkan juga begitu. Lalu awal April kami mulai mengajukan permintaan untuk ada pembatasan lebih formal sehingga kita memiliki kepastian hukum. Nah, kita mengajukan PSBB dan kemudian ketika PSBB diajukan pada waktu itu kalau tidak salah tanggal 7 kita mendapatkan jawaban bahwa PSBB kita diterima. Nah, pada tanggal 7 itu kita melakukan sidang gugus tugas provinsi. Gugus tugas provinsi itu ketuanya gubernur, wakilnya ada Pangdam, Kapolda, Pangkorps AU, Pangarmada 1, dan Lantamal, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi. Kita semua bersidang tanggal 7 malam. Di situ, ini faktor kedua, yang tadi sudah kita sepakati bahwa ada 1,194 juta keluarga akan dibantu. Pemerintah pusat akan membantu mulai tanggal 20, karena itulah jadwal untuk mereka membagikan. PSBB di Jakarta dimulai, kita putuskan tanggal 10. Ini rapatnya tanggal 7, tanggal 10. Nah, ketika PSBB sudah dimulai, tapi bansos dari pemerintah pusat baru dimulai tanggal 20, maka terjadi kekosongan. Kekosongan di situ. Apa artinya? Masyarakat kami di Jakarta, kalau tidak ada bantuan sosial sesegera mungkin, maka ada potensi kekurangan pangan. Karena mereka tidak bisa berkegiatan keluar, segalanya serba ditutup. Karena itulah kemudian kita putuskan bahwa DKI segera mengeluarkan bantuan sosial, dimulai pembagian sembako itu tanggal 9, satu hari sebelum PSBB. PSBB tanggal 10, tanggal 9 kita mulai. Ditargetkan selesai di tanggal 23, 24, dan alhamdulillah selesai 25 akhirnya. Nah, pada periode itulah kita membagikan pada siapa? Ya pada 1,194 juta orang itu, keluarga itu. Jadi keluarga yang sama diberikan bantuan lebih awal supaya mereka bisa menjalani masa PSBB. Kemudian pemerintah pusat mulai membantu tanggal 20. Ketika tanggal 20 pemerintah pusat membantu, mereka menuntaskan sampai tanggal 5 Mei. Jadi dengan begitu, masyarakat di Jakarta yang rentan, mereka akan bisa survive karena kebutuhan pokok pangannya terpenuhi. Jadi, itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti saya katakan tadi tidak terjadi krisis pangan. Kalau ada krisis pangan, kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial, dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar, tidak ada masalah, dan antar jajaran juga tahu, ini kesepakatan bersama. Pada waktu itu tanggal 2 April itu mereka tahu, dan tanggal 9 April, ini kebetulan tanggal 9 April, itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri. Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri. Di situ hadir juga semua Menko, hadir Mensos, hadir semua menteri-menteri yang relevan. Dalam pertemuan tanggal 9 itu pun, saya laporkan kepada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini, tanggal 9, mulai membagikan bantuan sosial kepada keluarga-keluarga sebelum bantuan sosial dari pemerintah pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta. Ini lancar, ada masalah. Baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya, loh kok penerimanya sama? Lalu muncul polemik, kok double? Kemudian ada pertanyaan, ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana dengan kesepakatan dulu? Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang. Nah, Pak Bang Karni dan pemirsa ILC semua yang saya hormati, bagi kita yang berada di lapangan, yang mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada lagi diskusi per orang. 1,1 juta dan 2,6 juta, itu diskusi per orang itu sudah selesai zaman dulu. Kita sudah bicaranya per keluarga.
Dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga, bukan per orang. Artinya sudah sama-sama sepakat, tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang double. Tidak ada double di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi. Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Jakarta, dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau tanggal 10, lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari pemerintah pusat, itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai tanggal 23. Dan memang kita membagikannya untuk kebutuhan selama seminggu. Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10, bantuan dari pemerintah pusat baru mulai 20. Karena itu kita beri paket selama seminggu. Tidak ada yang double. Disebut double itu, kalau memberikan makanan double itu bila di hari yang bersamaan diberi 2 paket. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau di 2 minggu yang berbeda, ya memang dikonsumsi habis. Itu sebabnya sesungguhnya tidak ada istilah double di sini. Yang ada adalah berkelanjutan. Kami memilih untuk memberikan lebih awal kepada warga daripada ada masalah pangan. Kepada ada kelaparan, ada yang tidak ada makan, dan masalahnya besar sekali. Jadi itu duduk perkaranya. Kemudian muncul keramaian-keramaian yang menurut saya bila persoalan ini dipahami lapangannya, bila lapangan paham dan paham teknisnya, detailnya, sesungguhnya tidak ada masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan, sesuatu yang amat jelas, amat gamblang dan sederhana. Nah, alhamdulillah ini sudah kami jelaskan dan sekarang sudah dipahami bersama. Insya Allah ke depan lebih baik. Kemudian saya perlu sampaikan juga Bang Karni, seperti tadi disebutkan ada orang-orang yang menerima tapi tidak seharusnya. Ada juga orang yang keluarga yang seharusnya menerima tapi tidak menerima. Benar, harus diakui Bang Karni bahwa ketika kita melakukan pembagian ini, saya rasa di seluruh Indonesia kita memiliki hal yang sama. Database yang kita miliki itu adalah database yang harus terus-menerus disempurnakan. Apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Kenapa kondisi krisis sekarang? Seperti tadi digambarkan, Bang. Seorang pengemudi ojek. Sebelumnya beliau adalah pengemudi untuk ekspat dari Jepang. Di data kita pasti tidak ada, Bang. Kenapa? Karena dulu beliau memiliki pekerjaan, beliau memiliki kepastian penghasilan, karena itu belum tentu dia masuk ke dalam kategori warga miskin yang membutuhkan bantuan. Tetapi ketika dia kehilangan pekerjaannya sebagai pengemudi ekspat Jepang, lalu sekarang membutuhkan, dia menjadi miskin baru. Nah, data yang kita miliki kemarin adalah data awal. Jadi pendekatan yang saya putuskan kemarin, kita kerjakan dulu sekarang. Dengan data yang kita ada, 1,194 juta keluarga ini, itu perlu dibagikan. Kemudian setiap RW, ketua RW diberikan form untuk mereka menambahkan orang-orang yang semula belum masuk kategori miskin dan membutuhkan, tapi karena kondisi perekonomian mereka jadi membutuhkan, ditambahkan. Jadi dengan cara seperti itu, maka kita akan memperkaya data kebutuhan atas pangan bagi keluarga-keluarga di Jakarta. Jadi kita lakukan itu. Jadi dengan 1,194 jalan dulu. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita coba sempurnakan data dulu. Proses penyempurnaan data itu tidak mungkin bisa seiring dengan warga yang lapar. Kalau warga lapar tidak ada makan, sementara kita menyempurnakan data dulu, nggak nyambung. Prioritas utamanya adalah warga kita tidak ada yang kekurangan pangan. Kirim dulu sekarang, pastikan itu dapat. Nah, ada 1,6% Bang Karni yang meleset. 98,4 itu tepat. Dan kalau kami boleh menyampaikan, 1,6% dari 1,2 juta disusun dalam waktu cepat. Angka 1,6 itu angka yang persentase yang cukup kecil sesungguhnya. Tetapi memang bisa jadi drama. 2-3 orang diwawancara, 2-3 orang bercerita seakan-akan semua
98,4% yang menerima dengan tepat, tidak diwawancara dan tidak menjadi berita. Nah, tapi terus diakui, kita harus disempurnakan, dan kami sejak awal mengakui ada 1,6% yang tidak tepat, dan itu kami koreksi. Kami koreksi dengan cara apa? Ketua-ketua RW menyampaikan. Nah, alhamdulillah feedback dari ketua-ketua RW ini sampai ke kita. Jadi sekarang ini untuk yang gelombang kedua yang akan dibagikan bersama-sama, semula yang 1,194 juta atau singkatnya 1,2 juta, sekarang sudah menjadi 2,1 juta KK. Ada 943.000 tambahan KK dari para ketua RW. Jadi banyak sekali orang-orang, keluarga-keluarga yang dulunya tidak membutuhkan, sekarang membutuhkan. Lonjakannya, bayangkan dari 1,194 menjadi 2,153. Artinya hampir 1 juta sendiri tambahannya, KK-nya. Nah, ini kemudian data yang dari para ketua RW, juga ada dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada kelompok nelayan, ada kelompok ojek pangkalan, ada kelompok supir taksi, ada pengemudi bajai, ada pengemudi angkot, pengemudi bis, macam-macam kelompok-kelompok itu kita kumpulkan semua, dikompilasi, ketemulah angka sekarang yang disebut yang berjumlah 2,153 juta. Nah, kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Sosial, jadi saya dan Pak Mensos membahas soal ini, dan kita sepakati bahwa angka yang baru yang akan kita bantu adalah 2,153. Nah, saat ini udah sama-sama jalan nih PSBB-nya, jadi kita bisa bagi tugas. Sebagian dibantu lewat pemerintah pusat, sebagian dibantu oleh DKI. Nah, pemerintah pusat, Kementerian Sosial, itu menganggarkan untuk 1,3 juta keluarga, jadi itu mereka akan bantu. Kemudian DKI akan memberikan pada 853.000. Jadi inilah yang menjadi kesepakatan kita untuk ke depan. Nah, jadi yang kemarin alhamdulillah sudah resolve, sudah selesai, dan insya Allah ke depan bisa lebih baik. Lalu untuk memastikan, maka di kali ini saya kemarin minta semua data yang masuk dari RW itu tidak kemudian begitu saja diterima. Disusun daftarnya, dicetak ulang, dikirim kembali kepada para ketua RW, diminta mereka melakukan verifikasi, dan kemudian nanti kita akan umumkan, dicetak, di print untuk dipasang di balai RW atau di sudut-sudut kampung. Inilah daftar yang menerima, sehingga masyarakat dalam pemukiman itu, dalam kampung itu tahu persis. Dan ini hasil musyawarah ketua RW dengan para ketua RT. Itu sebabnya angkanya memang melonjak tinggi. Dari semula di awal hanya 1,194, sekarang menjadi 2,153 juta orang. Tapi itulah kenyataannya. Ini adalah tanggung jawab konstitusional dari pemerintah. Ini tanggung jawab moral dari kita. Ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial, mencegah warga terpapar dari COVID-19, tahu persis konsekuensinya. Ada sebagian yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya, pangan terutama. Di situ pemerintah hadir. Saat ini, makanya para pemirsa Yasin saya hormati, ada 3,6 juta kepala keluarga di Jakarta. Dan kita memberikan 2,153 juta. Artinya lebih dari 53% dari penduduk Jakarta, 53% dari kepala keluarga di Jakarta itu mendapatkan bantuan. Artinya separuh lebih yang nanti akan menerima bantuan kebutuhan pangan. Nah, ini akan kita lakukan nanti mulai tanggal 14, semuanya akan dilakukan dan insya Allah bisa selesai sebelum Lebaran. Jadi harapannya keluarga-keluarga di Jakarta yang membutuhkan menjelang Lebaran ini kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Nah, itu kira-kira bahkan yang saya alami. Jadi ada transisi dari pembahasan mengenai per orang menjadi per keluarga, tapi tidak semua orang mengikuti itu dengan detail. Kalau tidak mengikuti itu dengan detail, maka ya tidaknya masih per orang. Kemudian yang kedua, ada
keterdesakan, ada urgensi bahwa kami harus memastikan warga Jakarta mendapatkan kebutuhan pokoknya ketika PSBB dilaksanakan. Karena kalau menunggu sampai pemerintah pusat memberi, ada waktu yang cukup panjang, lebih dari 10 hari. Dan tidak mungkin kebutuhan pangan menunggu sampai 10 hari. Itulah sebabnya kita masuk. Dan ini yang kita lakukan, dan alhamdulillah dengan cara seperti itu bisa tertangani kebutuhannya. Ada data yang belum tepat, 1,6% kita koreksi, bahkan sekarang bukan mengkoreksi 1,6%, tambahnya hampir 100% penerimanya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kebutuhan pokok di Jakarta bisa terpenuhi untuk mereka yang membutuhkan. Dan dengan cara seperti itu juga koordinasi kita dengan kementerian itu jalan terus dengan baik. Insya Allah ke depan tidak banyak masalah lagi. Begitu Bang Karni. Jadi kalau saya ikutin uraian Pak Gubernur, masalahnya sangat sederhana. Betul. Hanya istilah antara per keluarga dan Betul. per orang. Betul. Tapi yang tidak mengikuti ini, kalau begitu tidak hanya rakyat, yang tidak semua bisa mengikuti. Ada juga menteri yang tidak ngikutin itu rupanya. Itu yang Pak Gubernur gak bilang. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran? Yang ada soal 5,1 T yang katanya ternyata Gubernur DKI gak punya dana untuk yang 1 juta orang dibilang, bukan 1 juta keluarga. Nah itu juga Bang Karni, begitu kira-kira beginilah, begitu menyebutnya orang berarti tidak memahami persoalan ini dengan detail. Begitu tidak mengerti orang, masih menyebutnya orang, berarti ada masalah pemahaman di lapangan. Karena sudah tidak lagi bicara orang. Tidak mungkin membagi sembako per orang. Membagi sembako itu ya per keluarga. Informasi tentang kebutuhan atau tidak ada uang itu tidak benar. DKI ini sudah mengalokasikan 5 triliun, bukan 5 juta, 5 triliun untuk BTT penanganan COVID. Ini untuk kesehatan, untuk bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan. Sehingga secara anggaran ada anggarannya, alhamdulillah. Tentu ada batas, dan tidak mungkin anggaran tanpa batas. Tetapi untuk bansos ini kita tidak ada kendala. Kita memang kemarin sempat mengalami tantangan cash flow. Cash flow karena kita tahu bahwa di Jakarta itu pendapatan terbesar dari pajak. Kalau kegiatan perekonomian itu turun, maka otomatis pajak yang disetorkan kepada pemerintah juga ikut turun. Tapi alhamdulillah kita bersyukur karena yang ini juga sempat dibicarakan agak panjang, dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 itu nilainya 5,1 triliun. Itu memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 3 April kemarin itu sudah dibayarkan 2,6, jadi masih ada sisa 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah ini begitu itu dibayarkan, kita memiliki kelonggaran likuiditas. Jadi anggaran insya Allah ada, tantangan sempat ada di cash flow, tapi dengan kemarin baru 50% dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu yang 50% lainnya. Kalau itu sudah tuntas, insya Allah secara cash flow bisa lebih leluasa. Tapi anggarannya ada, Bang Karni. Baik Pak Gubernur, mudah-mudahan semuanya ini tidak lagi akan menjadi polemik di masa depan. Karena bagaimanapun kita memang harus bersatu menghadapi wabah ini. Terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung. Terima kasih, Bang Karni.